Selamat sore Bu Silvi. Sore, Pastor Dami, apa kabar? Puji Tuhan, sehat. Apa kabar juga Bu Silvi? Sehat, puji Tuhan. Kebetulan ini, Iya. saya kan lagi merenungi nih, mumpung ada Pastor Dami. Iya. Saya bingung, kenapa sosok Santo Paulus ini seringkali digambarkan memegang pedang, Pastor. Jadi kebetulan ada Pastor Dami, saya mohon pencerahannya. Iya, sangat menarik ini cerita kita sore ini. Oke, kalau gitu supaya kita lebih banyak bercerita, ada waktu yang kita bisa melihat siapa Santo Paulus dan juga nanti tentang Santo Petrus. Yuk, kita sambil duduk sambil kita cerita tentang Santo Paulus. Baik, Pastor. Mari. Iya. Silakan. Bu. Dalam banyak kisah kitab suci, gereja selalu menggambarkan Santo Paulus itu selalu membawa pedang. Tentu itu punya alasan mengapa Santo Paulus itu digambarkan demikian. Ya, kalau kita melihat Santo Paulus sebelum bertobatnya adalah seorang yang sangat membenci para pengikut Kristus. Dia berusaha untuk menghilangkan dan bahkan membunuh mereka. Dan ketika setelah dia bertobat dan menjadi rasul, menjadi pengikut Kristus, semangat yang sama, artinya bagaimana ia menjadi seorang yang sungguh-sungguh militan, berani bersaksi tentang imannya, juga nampak. Jadi sebelum dia bertobat, dia itu berapi-api, dan setelah itu juga dia berapi-api membela Kristus. Jadi gambaran dirinya itulah maka gereja memberikan semacam gambaran tentang Santo Paulus itu, dia selalu memegang pedang. Oh, begitu. Kalau kisah Santo Petrus bagaimana, Pastor? Kalau tentang gambaran Santo Petrus, ya memang dulu belum ada zaman kamera atau apa, jadi tidak ada satu gambaran yang jelas. Tetapi orang menggambarkan Santo Petrus itu sesuai dengan apa yang tertulis dalam Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 20. Kisah pengakuan Petrus akan Yesus. Di sana kan Tuhan Yesus memberikan semacam amanat kepada Petrus, engkau Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, ya. Jadi Petrus diberi kuasa, sehingga dalam beberapa gambar tentang Santo Petrus digambarkan Petrus itu memegang kunci kerajaan surga. Nah, dan yang berikut, Petrus juga ini adalah rasul dan juga paus pertama dalam tradisi gereja kita. Wah, keren sekali ya kisah Santo Petrus ini, Pastor. Iya. Tapi kenapa ya? Yang saya bingungkan itu Santo Petrus itu kan seorang tokoh yang luar biasa. Iya. Dan Santo Paulus pun juga seorang rasul yang sangat luar biasa. Iya. Tapi kenapa gereja Katolik ini merayakan hari raya mereka itu secara bersamaan? Kenapa nggak terpisah aja masing-masing begitu, Pak? Iya. Ya, menarik sekali ya kalau kita berbicara tentang dua orang kudus ini sebagai rasul yang memang membanggakan kalau gereja saat ini ada, ya karena memang mereka lah yang menjadi saksi atas pewartaan dan juga ajaran tentang Injil yang diwartakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, betul. Mengapa kita merayakannya secara bersama-sama? Gereja dalam tradisinya itu memberikan semacam gelar kepada dua rasul ini, yaitu Rasul Petrus dan Paulus itu sebagai soko guru gereja. Artinya peletak dasar iman akan Kristus. Jadi perkenalan mereka, perjumpaan mereka, pengalaman mereka akan Yesus yang mengubah mereka dan bagaimana mereka memandang siapa itu Yesus, menjadikan mereka percaya bahwa Yesus itu bukan sekedar nabi atau manusia, tetapi benar-benar Tuhan. Iya. Nah, dan di situ ketika mereka melihat bahwa Yesus bukan sekedar manusia sebagai Tuhan, mereka bersemangat, ya, memiliki satu sikap iman yang sungguh luar biasa, dan kesaksian mereka itu dari waktu ke waktu memang diakui oleh gereja, ya, diakui oleh gereja dan sampai saat ini. Makanya kita menyebut mereka sebagai soko guru gereja. Nah, Santo Agustinus juga memiliki kesaksian tentang dua rasul ini, ya. Dalam satu kesaksian dia mengatakan bahwa semangat kedua rasul ini sama. Artinya baik Santo Petrus maupun Santo Paulus itu memiliki semangat yang sama.
mereka boleh hidup di zaman yang berbeda. Petrus dipanggil ketika Yesus masih ada, sedangkan Paulus dipanggil setelah Yesus naik ke surga. Nah, lalu kematian mereka juga di zaman yang berbeda. Ya, Petrus mati pada tahun 64 Masehi, sedangkan Rasul Paulus mati pada tahun 67 Masehi. Itu catatan yang dapat kita temukan dalam tradisi gereja kita. Pastor Dami, Ya. Seperti yang Pastor jelaskan tadi, Santo Petrus dan Santo Paulus ini kan merupakan sosok guru gereja bagi gereja Katolik. Nah, perutusan mereka pun sangat luar biasa. Benar sekali itu. Untuk kita yang hidup di zaman sekarang ini, kira-kira apa pesan yang dapat kita tangkap dari perayaan itu, Pastor? Baik. Besok tanggal 29 Juni kita akan merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus ya. Pesan yang sangat istimewa bagi kita pada zaman ini adalah semangatnya tentu, bagaimana mereka membela iman Kristen, bagaimana menjadi tokoh yang sungguh-sungguh mempertahankan iman itu sendiri, bahkan mati sebagai martir. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar bagaimana mereka dari waktu ke waktu dibentuk oleh Tuhan Yesus, dan juga mereka juga semakin mengenal siapa itu Tuhan Yesus, dan pengalaman akan Tuhan Yesus itu yang mengubah mereka. Nah, Injil hari Minggu, hari yang kita akan rayakan nanti tanggal 29 Juni itu dikutip dari Matius bab 16 ayat 13 sampai 20, pengakuan Petrus. Nah, jadi Yesus bertanya kepada Petrus, ya, kata orang siapa aku? Dan sekian banyak jawaban. Oh, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, ada yang mengatakan seorang nabi. Lalu Yesus bertanya khusus kepada mereka, tetapi menurut kamu, siapakah aku? Dan di situ jawaban yang muncul dari mulut seorang Petrus adalah, engkau Mesias, ya, anak Allah yang hidup. Sebuah ungkapan iman yang menunjukkan bahwa engkau anak Allah, artinya engkau memang dari Allah, bukan sekedar manusia biasa. Ya, bahwa engkau dilahirkan dari perawan Maria, tapi engkau adalah Allah. Dan atas jawaban ini, Yesus pun memberikan sebuah jabatan kepada Petrus. Engkau Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Nah, ini pesan yang kuat bagi kita, bagaimana kita juga sebagai umat beriman, dari waktu ke waktu harus menggali pengalaman iman kita akan Yesus, mengenal siapa itu Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga dengan demikian kita semakin tahu Tuhan kita itu siapa. Ya. Nah, sehingga dengan demikian juga dalam tugas perutusan kita memiliki satu dasar yang sama, yaitu dasar pijakan iman akan Kristus, dan kita mau mewartakan Kristus kepada dunia, dan kita mengajak semakin banyak orang untuk mengenal Kristus dan percaya kepada Kristus dan menjadi murid Kristus. Nah, ini juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya. Nanti kita akan mendengarkan bagaimana Rasul Paulus memberikan kesaksian, ya. Dia menyatakan bahwa darahnya telah dicurahkan hanya karena mencintai Kristus. Artinya juga pesan bagi kita pada zaman ini, seluruh keberadaan kita, apapun yang kita miliki, jiwa raga kita, adalah demi kemuliaan Tuhan, dan juga agar semakin banyak orang yang mengenal dan percaya akan Yesus. Nah, ini pesan yang sangat istimewa bagi kita. Terima kasih Pastor atas penjelasannya. Sekarang saya sudah banyak lebih memahami tentang Santo Petrus dan Santo Paulus ini. Sekarang saya boleh minta berkat dan doa untuk keluarga saya, Pastor. Baik Bu Silvi, terima kasih juga ya kesempatan sore hari ini kita bisa ngobrol tentang dua orang kudus kita. Saya juga belajar banyak, Ibu juga belajar, dan kita mohon sama-sama doa dari kedua orang kudus ini dan berkat dari Tuhan, baik untuk panggilan sebagai seorang imam maupun juga untuk keluarga Ibu. Untuk itu, yuk mari kita bersama-sama menghadap patung Santo Paulus sambil kita berdoa kepada Tuhan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas hari raya Santo Petrus dan Paulus yang boleh kami rayakan. Terima kasih dan syukur bagimu atas kasih karuniamu, teristimewa atas rahmat Roh Kudus yang telah menerangi, mengurapi, dan menyertai seluruh perjalanan hidup kami. Kami sungguh bangga dan bersyukur memiliki teladan iman kedua orang kudus-Mu, Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Mereka telah menyerahkan seluruh hidupnya
mengabdi putramu, menjadi pewarta Injil bagi seluruh umat manusia. Santo Petrus, engkau beri tugas menjadi pimpinan di dalam gereja. Santo Paulus, engkau beri tugas untuk menjadi rasul bangsa-bangsa. Ajarlah kami untuk semakin mengimani Dikau, percaya akan Dikau, dan juga menjadikan hidup kami sebagai rasul-rasul kecil pada zaman ini. Terima kasih atas perjumpaan dengan Ibu Silvi pada kesempatan ini. Kami boleh berbagi pengalaman iman kami tentang hidup kedua orang kudus-Mu, Santo Petrus dan Paulus. Berkatilah keluarga Ibu Silvi, berkati seluruh hidup mereka, pekerjaan mereka, masa depan mereka. Semoga hari-hari hidup mereka senantiasa Engkau limpahi dengan rahmat-Mu. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, kami sampaikan kepadamu demi Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Saudariku terkasih, keluarga, pelayanan, pekerjaan, dan juga hidup kita, berkat pertolongan doa Santo Petrus dan Paulus, kita semua dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.